Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas sedikit tentang trackpad punyanya MacBook. Trackpad MacBook merupakan trackpad yang terbaik yang pernah gue coba. Soalnya integrasi antara hardware dan juga software ini benar-benar seamless gitu. Ini nyaman banget. Nah, misalkan kalian biasa di Windows kayak gue sebenarnya biasa di Windows, gue pakai laptop ini udah lama. Tapi ya trackpadnya itu nggak lebih nyaman daripada trackpadnya MacBook. Kenapa trackpad MacBook itu lebih nyaman? Soalnya integrasi antara hardware dan juga software ini tuh bener-bener seamless gitu ya. Dan ukuran trackpad punyanya si Apple ini bener-bener besar. Ini bikin nyaman kita sebagai pengguna. Nah, di sini misalkan kalian punya laptop Windows, apalagi yang harganya harga murah, mungkin trackpad kalian itu bener-bener nggak nyaman gitu ya, kasar dan nggak enak buat disentuh. Tapi kalau untuk Apple, mau kalian pakai Mac tahun 2015, 16, 17 yang jadul-jadul, bahkan yang terbaru, ini tetap sama-sama nyaman. Soalnya semua produk Apple itu adalah produk flagship atau mantan produk flagship gitu. Jadi ini benar-benar nyaman gitu. Apalagi dengan integrasi software yang terbaru itu bakal lebih banyak gesturnya. Seperti yang sekarang kita itu bisa ngebuka notification dengan cara nge-swipe satu jari seperti ini aja. Nah, itu sangat memudahkan. Tapi di video kali ini gue bakal bahas beberapa gestur gitu ya. Nggak cuma 2 jari, 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, sampai 5 jari gue bakal bahas di sini buat memaksimalkan nih kalian ya, penggunaan MacBook kalian. Apalagi buat proses editing atau enggak coding gitu. Ini benar-benar enak banget. Nah, sekarang gue pengen bahas tentang 1 jarinya terlebih dahulu. Nah, misalkan kalian biasa di laptop Windows gitu. Kalian itu pasti biasa ngeklik pakai sentuhan gitu. Misalkan kita pergi-pergi, klik, pergi-pergi, klik. Nah, sebenarnya kalau untuk di Mac, defaultnya itu nggak aktif. Soalnya ya, antara Mac dan juga Windows, ini tuh saling keterbalikannya. Kayak tombol CTRL atau Control dan juga Command. Ini sebenarnya tombol sama aja, tapi Apple itu pengen ngebedain gitu ya. Dan Apple juga banyak ngebuat gimmick-gimmick lain, seperti misalkan di Windows itu ada password, kata password. Kalau di Apple mah enggak, bukan password, tapi passcode. Misalkan di Apple itu ada Touch ID gitu ya. Nah, sebenarnya di Windows juga ada. Itu namanya fingerprint sensor atau fingerprint lah gitu. Intinya membuat nyeken tangan. Ya, intinya Apple itu banyak gimmick dan pengen jadi pembeda gitu ya. Tapi sebenarnya bisa disesuaikan lagi kok dengan ya cara umum pada lainnya. Jadi kita tetap bisa ngerasain feel Windows tapi di Mac gitu ya. Nah, yang pertama klik. Nah, misalkan kalian biasa di Windows, kalian tuh harus aktifin kliknya seperti ini nih. Misalkan kita buka tab, ya kliknya seperti ini. Tek. Nah, itu bisa disetting. Nah, cara settingnya seperti ini. Pengaturan sistem. Nah, kita buka pengaturan sistem. Nah, di sini kita ke paling bawah dan ada pengaturan trackpad. Nah, untuk di trackpad, nah, ketuk untuk ngeklik. Nah, ini tuh sebenarnya defaultnya itu seperti ini. Jadi kalian tuh harus pakai touchpad yang ada di MacBook kalian. Nah, dengan mengaktifkan ini, kita tuh tinggal pencet-pencet aja kayak pengaturan mouse-nya Windows gitu. Nah, kalau udah di setting seperti itu, ya kita tuh bakal lebih mudah lagi buat drag and drop atau enggak selective file gitu. Misalkan kita pengen nyeleksi file dari sini ke sini, nah ini tinggal drag aja. Ini lebih mudah. Sebenarnya secara default itu kita tuh harus memencet tombol yang ada di trackpad ini. Nah, klik kiri ada di bagian sini, kiri bawah, dan klik kanan ada di kanan bawah. Nah, gitu. Tapi ini tombolnya benar-benar nggak kelihatan ada di dalam si bagian trackpadnya ini. Nah, untuk klik kiri dan juga klik kanan, itu ada tombol paling krusial ya. Misalkan kita buka di komputer atau nggak di MacBook gitu ya. Itu pasti klik kiri, klik kanan itu benar-benar kita tuh harus paham yang mana gitu. Nah, misalkan di sini, kalau kalian pengen klik kiri dan juga klik kanan, sebenarnya sama aja sih untuk gesturnya. Kalian tinggal pencet ketuk satu kali untuk klik kiri, dan ketuk 2 kali untuk klik kanan. Jadi kalian itu nggak usah pusing-pusing lagi mencet tombol yang ada di trackpadnya. Kalau untuk klik kanan, kalian tinggal klik pakai 2 jari. Nah, misalkan klik kiri, itu kalian harus klik pakai 1 jari. Gitu. Nah, untuk 1 jari, itu adalah beberapa fungsinya. Dan untuk gestur 2 jari, ini ada banyak banget fungsinya. Di sini gue bakal jelasin sedikit. Nah, misalkan kita lagi ada di home screen seperti ini. Misalkan kita klik 2 jari dari bagian kanan MacBook ke kiri. Nah, ini tuh bakal ngebuka notification. Nah, selain ngebuka notification, kita tuh bakal dipermudah lagi buat benar-benar kayak apa ya, ngerubah posisi gitu. Buat moving-movingnya gitu. Dia tuh pakai 2 jari. Nah, biasanya misalkan kita lagi ada di Finder atau biasa disebut File Explorer gitu ya. Nah,
Swipe ke bawah itu biasanya buat nge-scroll kiri kanan atau enggak atas bawah gitu ya. Jadi kita tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan gitu ya. Nah sekarang kayak gini nih, gua bakal buka menu. Pengen scroll ke kiri atau enggak ke kanan, ya kita tinggal swipe aja pakai 2 jari gitu, buat pindah-pindah. Nah, misalkan kita lagi buka Finder dan pengen ngelihat nge-scroll file, ini tinggal naik turunin aja ini. Nah, bisa kan? Tuh. Jadi kalian tuh nggak usah ngelihat scroll di bagian kanan, kok nggak ada ya, kok hilang ya, ini gimana sih cara nge-scroll ke atasnya. Nah, kita tinggal pakai scroll pakai jari aja gitu. Dan selanjutnya di sini gue bakal jelasin 2 jari di beberapa aplikasi. Yang pertama kita bahas ke Finder dulu. Nah, misalkan kita lagi ada di file gambar atau enggak file ini ya, PDF gitu ya, file book gitu ya. Kita tuh bisa memaksimalkan potensi 2 jari kita buat beberapa gestur buat mempermudah kita. Nah, misalkan kita lagi buka gambar, kita tuh bisa ngegunain 2 jari buat ngezoom. Ngezoomnya itu sama kayak di handphone ya, tinggal zoom, cubit, atau enggak ya cubit ke luar gitu. Nah, cubit keluar. Nah, untuk ngezoom kita juga bisa ngezoom pakai 2 jari seperti ini. Nah, ambil titiknya, zoom. Ambil titiknya, klik 2 jari. Nah, ini buat zoom biasanya. Dan misalkan kalian lagi buka buku atau enggak gambar seperti ini, pakai menu 2 jari itu kita tuh bisa muter si gambarnya juga seperti ini nih. Nah, ini bakal gue putar, nah ini bakal ngerotet. Gue putar lagi, ini bakal ngerotet juga. Nah, misalkan kita lagi buka dokumen dan dokumennya itu kita pengen putar, ya kita tinggal swipe 2 jari seperti ini. Seperti ini. Nah, pelan-pelan. Nah, ini bakal ngerubah. Sama sih, misalkan kalian pengen editing foto gitu, ngeganti rotate-nya, ini pakai 2 jari seperti ini. Dan misalkan kalian pengen edit gitu ya, nampilin opsi, kalian tinggal klik 2 jari ke sini. Dan ini bakal ngebuka beberapa pilihan. Dan selanjutnya misalkan kita lagi browsing gitu ya, lagi ngeliat-ngeliat artikel dan kita pengen memperbesar ukuran layarnya, ini ada 2 pilihan. Kalian bisa pakai cubit seperti ini. Nah, seperti ini kita cubit. Nah, ini bakal cubit. Nah, kita juga bisa pakai cubit otomatis. Nah, cara cubit otomatisnya ini kita tinggal pilih bagian mananya yang pengen di zoom in dan kita tinggal klik 2 jari seperti ini. Nah, ini bakal nge-zoom in. Buat nge-zoom mode-nya juga sama, tinggal diklik 2 jari seperti ini. Nah, gestur MacBook benar-benar enak, asli ini enak banget buat digunakan. Pantesan pengguna MacBook nggak pernah pakai atau nggak bawa mouse gitu, misalkan lagi pergi kemana-mana. Nah, misalkan kita lagi browsing gitu ya, ini fungsi 2 jari itu bisa kita gunakan buat apa? Salah satunya buat scroll kiri kanan atas bawah gitu ya. Tapi kalau untuk halaman yang fit seperti ini, ya cuma scroll atas bawah doang. Nah, misalkan kita klik kiri atau nggak kanan, ini fungsinya itu sebagai back atau nggak forward. Nih, misalkan pengen back, tinggal gini aja. Nah, ini bakal kembali ke YouTube Home gitu ya, atau halaman sebelumnya. Nah, seperti ini gue bakal backward. Di sini gue bakal backward ke video yang tadi juga bisa. Nah, gitu. Back. Nah, ini kembali ke YouTube biasa. Nah, ini kembali ke Home. Gitu, salah satu gestur yang bisa kalian maksimalkan. Nah, selanjutnya gestur 3 jari. Nah, untuk gestur 3 jari ini ada beberapa pilihan. Misalkan pas kita swipe 3 jari ke atas, itu bakal menampilkan beberapa jendela yang ada di bagian atas yang kita buka. Dan di sini juga menu dock itu bakal terbuka. Nah, misalkan kita swipe gitu ya. Misalkan kita lagi membuka beberapa aplikasi gitu ya, pengen berpindah antara aplikasi satu dan yang lain, kita tinggal swipe 3 jari ke kiri atau nggak ke kanan. Dan ini bakal benar-benar ngebuka. Dan selanjutnya dengan swipe 3 jari ke atas, kita tuh bisa ngelihat beberapa aplikasi yang dibuka bersamaan di satu desktop. Nah, misalkan kita swipe ke atas seperti ini tuh ada beberapa desktop yang bisa kita pilih. Misalnya di sini gue bakal swipe ke browser, dan ini bakal timbul browsernya. Dan kita pengen balik lagi ke foto, ini tinggal diklik aja. Tapi dengan syarat di satu desktop yang sama, ini bakal keluar semua. Tapi misalkan semuanya ke maximize gitu ya, ini nggak bakal ke-detect di satu desktop yang sama, ya, tapi ya cuma satu layar ini aja gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja, kalian pengen minimize atau nggak maximize yang mana. Nah, selanjutnya ada gerakan 5 jari. Nah, gerakan 5 jari itu biasanya buat ngebuka atau nggak nutup apps. Nah, misalkan kita swipe 5 jari ke seperti ini, nah ini tuh bakal nimbulin aplikasi yang bisa kita buka gitu ya. Misalkan kita pengen balik lagi, ya tinggal di ini aja, seperti ini nih. Apakah ada yang terlewat untuk gestur-gesturnya? Kalian coba boleh komentar di bawah.